Wibu baru atau wibu kopet itu seleranya aneh banget dah, sumpah. Aku di sini nggak bermaksud untuk provokasi atau menjelek-jelekan ya, tapi waktu itu ada yang bilang kalau Nisekoi itu adalah hidden gem. Coba bayangkan, kira-kira itu masuk akal nggak? Aku yakin ya, wibu-wibu sepuh, wibu-wibu medieval itu bakal geleng-geleng kepala ngeliat yang kayak gini. Masalahnya gini coy, ini anime kan dulunya rame banget ya, bahkan udah terkenal banget gitu. Tukang roti versus gorila itu udah ikonik banget. Ini tiba-tiba ada wibu kopet gitu, mereka telat masuknya. Ibarat kata kita wibu sepuh atau wibu medieval ini udah kering duluan, mereka baru mulai berenang. Santai ya, yang bagian aku ngata-ngatain tadi itu cuma bagian dari sarkas gitu. Aku nggak ada maksud apa-apa, sumpah demi apapun. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, apa perbedaan antara wibu kopit atau wibu baru atau wibu tahun 2019 ke sekarang sama wibu-wibu di masa lalu gitu, sama wibu-wibu sepuh medieval. Nah, jadi sahabat wibu denial baraya sekalian, ayo kita bahas. Jadi, ada beberapa keresahanku yang mungkin dipicu sama satu komentar yang ngomongin selera antara wibu baru, wibu kopit, sama wibu lama. Keresahanku yang mendadak muncul, yang tiba-tiba kupikirkan itu adalah apa standar anime bagus menurut orang-orang. Iya, tapi kan selera urusan masing-masing, Bang. Ya, ngapain lu ngatur selera orang, Bang? Betul, selera itu adalah urusan masing-masing, tapi bukan berarti nggak bisa dinilai secara objektif. Ibaratkan kopi itu umumnya kan dikasih gula atau bahkan nggak pakai gula sama sekali. Tapi, kalau misalnya ada orang yang bilang kalau dia suka kopi dikasih garam, pasti kok bakal ngeliatin dia dengan cara kayak gini. Sama kayak halnya wibu tua yang ngeliatin selera anime wibu baru, kadang-kadang ada yang bikin mereka mempertanyakan kecerdasan atau selera dari orang-orang baru ini. Nah, masalah pertama dari percakapan kita barusan adalah masalah dari perbedaan genre. Menurutku, wajar banget kalau ada perbedaan selera, terutama urusan genre. Aku nggak menyalahkan itu, karena manusia itu punya proses berpikir yang beda-beda. Dan apa yang mereka alami itu beda-beda. Jadi wajar kalau selera mereka dalam urusan genre itu berbeda. Maksud tuh ngomong kayak gitu apa, Bang? Apakah wibu tua ini artinya so elit atau wibu baru ini rendahan? Ya nggak juga. Wibu yang dulunya di tahun 2012 masih SMP, banyak yang suka action fantasi harem yang nggak bagus-bagus amat. Terus habis itu mereka ngomong, "Bro, rekomendasi anime ecchi ada nggak?" Habis itu mereka nonton High School DxD. Sama juga dengan sekarang, wibu baru atau wibu kopit itu suka dengan anime-anime yang mirip sama zaman wibu pertengahan atau wibu tua tadi. Suka isekai, suka harem, suka action, suka karakter overpower yang balas dendam, kurang lebih seleranya mirip-mirip. Nah, perbedaannya adalah wibu-wibu tua ini udah nyicipin anime-anime dengan genre serupa, tapi nggak ada perkembangan sampai zaman sekarang, jadinya ya enek. Kalau misalnya kau masih nggak paham, aku bakal berusaha untuk ngasih analogi. Analoginya kayak gini, kayak orang Indonesia yang sudah terbiasa makan nasi goreng, terus ada bule yang baru pertama kali coba nasi goreng, terus dia bilang, "Wah, keren, Indonesia suka nasi goreng, enak-enak nasi goreng." Terus habis itu di YouTube dia dapat ratusan ribu view gitu, gara-gara dia bilang nasi goreng enak dengan memanfaatkan overproud orang-orang. Tapi anyway, kita kembali ke awal tadi ya. Intinya adalah orang Indonesia itu udah terbiasa makan nasi goreng, jadi dia ngerasa nasi goreng ya biasa aja. Terus ada orang bule baru makan nasi goreng, dia ngerasa itu enak banget gitu. Sama kayak orang bule tadi yang baru ngerasain nasi goreng, mungkin wibu baru ini baru pertama kali ngerasain romance yang bagus kayak Nisekoi. Karena di zaman ini kelihatannya nggak ada anime romance yang bagus. Ya sebenarnya ada aja, tapi karena nggak ada orang yang ngomongin Nisekoi, itu kenapa dia nganggap Nisekoi ini adalah hidden gem. Sekarang masuk akal kan semuanya kan. Tapi sumpah men, aku nggak tahu apakah orang yang bilang Nisekoi ini adalah hidden gem itu berusaha untuk sarkas. Aku nggak tahu. Atau jangan-jangan dia mau mulai membangkitkan perang antara gorila dan tukang roti lagi. Aku nggak tahu. Tapi sumpah, aku mau berpikir positif dia baru merasakan anime romance. Mungkin seperti itu. Tapi coba kita pikirkan baik-baik. Wibu zaman pertengahan atau zaman medieval ini udah mengkonsumsi anime dari 15 tahun yang lalu. Udah kayak 15 tahun bahkan lebih. Dan itu kenapa mereka ngeliatin animasi sekarang formulanya sama. Habis itu mereka ngeliat animasi perbedaannya nggak jauh-jauh amat. Itu kenapa mereka enek. Dan sekarang kita akan masuk ke masalah kedua. Masalah keduanya adalah masalah standar anime. Wibu zaman pertengahan atau wibu medieval ini biasanya ngeliat animasi ya bisa dibilang yang cukup bagus. Pada dasarnya animasinya ya standar animasi pada umumnya. Terus mereka, para wibu medieval zaman pertengahan atau wibu tua ini dikasih makan sama anime Arifureta. Kemungkinannya besar banget kalau mereka itu bakal bilang Arifureta itu adalah anime sampah. Standar animasinya udah beda gitu. Aku berani ngomong meskipun aku nggak punya data, dan aku sangat yakin orang-orang yang ngebelain anime Arifureta, ingat ya, anime bukan light novel atau komik. Orang-orang yang ngebelain anime itu adalah wibu baru. Aku yakin orang yang ngebelain itu anime adalah wibu baru. Karena aku yakin ini
ini baru pertama kalinya mereka ngelihat anime dengan premis balas dendam. Atau ngelihat anime dengan perkembangan karakternya yang sebegitunya gitu. Maksudku gini loh, ngebelain Tensura season baru ini aja itu menurutku udah aneh banget. Udah minim animasi bagus dan adaptasi ceritanya aneh, itu masih dibelain gitu. Pada dasarnya, wibu-wibu tua atau medieval itu ngerasa kalau misalnya nggak ada perkembangan dalam anime, animasinya masih gitu-gitu aja, masih mirip-mirip. Dan ini semua wajar karena anime itu kayak udah diproduksi secara massal. Ya kau lihat aja bandingkan zaman dulu, anime paling keluar 20, sekarang bisa 50 satu musim. Masalahnya bukan cuma itu, kadang-kadang wibu baru ini punya standar anime yang ketinggian. Dan ini semua adalah salah dari Ufotable dan Kimetsu no Yaiba. Ketinggian yang aku maksud di sini bukan dalam artian bagus, tapi ya dalam konotasi yang negatif. Biar ku elaborate lagi, maksudku standar anime bagus wibu tuh udah berubah karena mereka itu ngerasa ngerti banget tentang animasi hanya karena mereka sudah pernah ngelihat Kimetsu no Yaiba. Dan akhirnya mereka berpikir animasi yang bagus itu adalah animasi yang harus seperti Kimetsu no Yaiba, yang dimana animasinya itu kelap-kelip, kompositingnya kompleks dan lain-lain. Padahal cara nilai animasi itu bukan cuma dari situ doang. Di sini aku nggak bermaksud untuk menjelekkan atau mendiskreditkan staf yang bekerja untuk Kimetsu no Yaiba. Tapi ya, karena adanya Kimetsu no Yaiba, karena anime ini muncul, banyak orang yang tiba-tiba menjadi sotoy. Dan akhirnya mereka bilang kalau look back itu animasinya sederhana. Kayak itu agak aneh. Hanya karena kau nonton Kimetsu no Yaiba dan bilang animasi Kimetsu no Yaiba bagus karena punya banyak efek, ya bukan berarti look back itu bisa dibilang animasi sederhana. Dan ada kasus lagi, orang bilang kalau Mob Psycho itu animasinya burik hanya karena mereka nggak gunain warna-warna vibrant kayak Kimetsu no Yaiba. Padahal dua anime tadi, Mob Psycho sama Look Back, itu kalau ngomongin secara objektif, ini adalah anime yang masterpiece gitu. Maksudku gini loh, nggak semua animasi yang bagus itu harus kayak Kimetsu no Yaiba. Setiap director, setiap staff itu punya style animasinya masing-masing. Dan setelah ini, aku nggak bakal kaget kalau misalnya ada orang yang bilang kalau Makeine itu adalah anime yang biasa aja, anime yang sederhana. Maksudku, Makeine untuk di musim ini itu cukup oke gitu, secara warna dan animasi ya. Dan itulah kenapa wibu zaman medieval atau zaman pertengahan ini ngerasa kalau wibu-wibu baru itu sotoy. Baru nonton anime kemarin sore 2019 udah sotoy. Tapi jujur ya, dalam hatiku pribadi aku nggak masalah sama wibu sotoy yang tiba-tiba mendadak nilai animasi. Karena menurutku ketika mereka ditegur dan mereka dikasih tahu, aku yakin mereka bakal belajar dan akhirnya mereka bakal ngerti sendiri. Tapi selama mereka nggak ngebelain animasi Failure Frame atau Tensura Season 3 atau Arifureta sama Rido Healer, itu kalian bakal kuanggap waras. Nah, itu wibu baru yang kuanggap waras tuh kayak gitu tuh. Selama nggak ngebelain anime-anime itu secara berlebihan, menurutku wajar ya. Maksudku, coba aku pikir pakai otak gitu loh. Itu enggak, apa yang mau dibela dari anime itu? Udah, jangan denial kali, itu nggak bagus-bagus amat animasinya. Tapi meskipun begitu, kadang-kadang kelihatannya wibu baru ini sotoy, ada juga kok wibu lama yang sotoy juga. Kayak misalnya nih, ada kasus di mana wibu-wibu zaman pertengahan medieval uzur ini ngebelain One Punch Man season 2. Gila, itu jelas banget animasinya menurun tapi pada denial. Udah aku kasih tahu ya, animasinya kualitasnya menurun pada denial. Aneh emang. Bahkan video ini isinya gorengan nih. Di video itu isinya ngata-ngatain, Masih untung dikasih season 2. Enggak untung amat gitu. Mending baca komik mah kalau mau bagus. Tapi aku maunya animasi, Bang. Oh ya, makan tuh animasi jelek. Season 1 udah bagus malah diturunin kualitasnya. Tambah lagi season 3. Pertanyaanku adalah, mana ya staffnya One Punch Man yang dulu? Pada kerja di mana aja ya sekarang ya? Nah, kita lanjut ke masalah ketiga. Masalah ketiga adalah wibu baru ini pada sotoy. Kalian dengarkan aku dulu baik-baik. Ini kita bahas lebih dalam lagi masalah kesotoyan orang-orang. Sekali lagi aku mau ingatkan ya, di sini bukan aku yang menganggap orang lain sotoy. Aku ngerasa ini adalah alasan kenapa orang-orang nggak suka sama wibu baru ya. Jadi aku nggak benci sama wibu baru ya. Itu disclaimer lagi. Aku mau mengingatkan sebelum ada orang tiba-tiba ngegoreng. Dipakai ya, tolong ya, please ya. Aku berusaha menyampaikan doang apa yang kulihat di internet. Nah, biasanya ya wibu-wibu baru ini, wibu baru yang sotoy ini adalah varian yang berasal dari TikTok. Aku nggak bilang TikTok itu jelek semua, tapi wibu ini berasal dari TikTok, yang dimana mereka itu cuma nonton anime setengah-setengah, nonton bagian savage-nya doang yang diedit jedak-jeduk di TikTok. Kadang-kadang nonton animenya lewat TikTok. Terus habis itu mereka bilang animenya bagus, animasinya masterpiece. Terus habis itu mereka ngebela-belain animenya kayak ngebela negara. Padahal mereka cuma nonton lewat apa? Lewat TikTok.
Sebenarnya masalahnya bukan cuma dari wibu TikTok doang, tapi masalahnya juga berasal dari orang-orang atau wibu yang nonton anime dari cerita singkat doang. Nah itu tuh mereka masalah tuh sebenarnya. Masalahnya apa? Kelakuannya sama. Di sini aku nggak bermaksud untuk merendahkan orang. Sumpah, aku nggak bermaksud untuk merendahkan orang. Tapi aku nggak akan percaya sama argumen atau omongan dari orang yang nonton anime cuma dari TikTok atau dari cerita singkat doang. Ya aku ngerti gitu. Kalau Gen Z sama Gen Alpha itu punya masalah daya serap yang rendah ya. Karena mereka sering terdistraksi dan kebiasaan nonton video pendek gitu. Retensinya kayak ikan mas. Tapi aku nggak nyangka kalau mereka bisa menilai anime cuma berdasarkan 1 menit atau beberapa menit yang mereka tonton lewat cerita singkat. Itu udah aneh banget anjir. Itu jatuhnya sotoy. Dia nggak bener-bener tahu animenya tapi ngerasa udah pernah nonton terus ngerasa sepuh. Ya jujur sebenarnya terserah aja dan aku sebenarnya nggak peduli. Tapi jujur ya, terserah aja, aku nggak peduli. Kau mau nonton anime dengan cara apa, aku nggak peduli. Karena sumpah demi apapun nggak ngaruh ke hidupku. Tapi untuk alasan keempat, aku sangat-sangat peduli. Alasan kenapa para wibu medieval atau wibu pertengahan itu nggak suka sama wibu baru. Alasannya adalah mereka ini pengen pansos lewat anime. Biar ku elaborate lagi, biar kau nggak salah sangka dan nggak salah nangkap. Dan aku tahu mungkin beberapa di antara kalian bisa saling nunjuk orang dan akhirnya berantem gitu di internet. Aku bukan orang yang suka ngejagain gerbang atau nge-gatekeeping anime. Kalaupun misalnya aku nge-gatekeep sesuatu, aku nggak bakal ngejaga itu dengan sangat ketat. Ibarat kata, aku bakal ngurusin kalau misalnya kasusnya udah viral. Kalau belum viral, nggak bakal ngurusin. Ngapain ngurusin yang belum viral? Nah, masalah dari wibu baru ini adalah beberapa di antara mereka itu pengen banget mendapatkan keuntungan berupa followers atau duit atau monetary gain dari anime dan komunitasnya. Aku ngerti kok, kadang-kadang agak ngeselin ketika ngelihat fake fans atau fans yang pura-pura suka doang itu ngedapatkan panggung. Dia nggak ngerti soal anime, tapi tahu-tahu mendadak jadi pakar, terus tahu-tahu jadi cosplayer, menjadi paling ahli gitu. Terus pas ditanyain dia nggak tahu apa-apa, kan agak aneh ya. Kalau boleh jujur, sebenarnya aku nggak masalah sama itu, karena ya namanya orang, mereka itu mau mengadu nasib, mereka mau mendapatkan rezeki juga gitu, mau mendapatkan keuntungan, itu yang pasti. Tapi meskipun begitu, pasti ada aja wibu sepuh yang ngerasa orang-orang kayak gini ini mengganggu banget. Dan kesimpulannya adalah wibu baru, wibu covid, wibu pertengahan, wibu medieval, wibu uzur atau wibu apapun namanya, itu semuanya sama aja. Kayak sama-sama wibu, sama-sama nontonin kartun, bro. Apaan coba? Maksudku gini loh, mereka ini sebenarnya punya selera yang mirip, tapi lama-lama yang wibu pertengahan ini kan makin dewasa. Wibu baru ini kan mereka baru masuk, jadi ya maksudku ya mereka baru nyelup gitu. Wajar aja kalau mereka nggak paham. Setiap gap generasi itu pasti nggak suka sama gap generasi lainnya. Contohnya, milenial itu nggak suka sama Gen Z. Gen Z dan milenial itu nggak suka sama Gen Alpha. Gen Alpha, Gen Z, dan Gen Alpha Junior itu nggak suka sama Boomer. Dan Boomer nggak suka sama semuanya. Ya itu maksudnya perbedaan generasi itu emang saling gak suka satu sama lain. Ya tapi kau dapat lah ya poinnya apa. Aku sendiri gak suka gitu pembagian antara generasi-generasi kayak gini. Karena menurutku ya semua wibu sama gitu. Ya agak tolol aja gitu. Jadi ya kalau mereka tiba-tiba mendadak dibeda-bedain gitu. Maksudku kok sama-sama nonton kartun. Yang beda satu berisik di internet, satu gak berisik di internet. Itu udah kayak gitu doang. Intinya selama yang diomongin masuk akal, mau dari generasi manapun, kalau yang diomongin masuk akal dan ada bukti dan argumennya bagus, ya aku bakal terima-terima aja gitu. Kayak misalnya nih, sebagai fans ReZero, kau tahu aku fans ReZero. Sebagai fans ReZero, aku ngelihat Subaru dikata-katain, ya udah aku terima-terima aja gitu. Kalau kata-katanya masuk akal ya udah. Kayak misalnya, emang bener Subaru itu beberapa kali nangis, emang bener Subaru itu lemah, emang bener Subaru itu ngesim banget sama Emilia, ya udah gitu. Maksudku, apakah aku bakal marah-marah dan denial dan ngatain orang itu sotoy hanya karena aku lebih senior? Ya enggak juga. Pada dasarnya aku nerima-nerima aja. Kau aja yang beranggapan aku gak nerima kritik dan gak nerima omongan orang. Lagian otak gak dipakai sih. Gimana ya? Yaudahlah ya, itu aja dulu. Aku admin Yami. Ini video berapa lama ya? Aku gak tahu. Good luck yang edit. Terima kasih udah nontonin Wibu Lokal. Stay clean and sound. Tapi gini, contoh argumen yang gak masuk akal dan gak akan kuterima adalah ada orang yang bilang Free Ren itu animenya gak sopan karena dia rapatnya sambil jalan-jalan. Maksudku, Free Ren ngobrol sambil jalan-jalan dibilang gak sopan. Tensura dibilang lebih sopan dan lebih baik karena rapat di meja gitu, baik-baik. Bro, literally mereka kemarin rapat di lantai. Terus ada orang ngatain goblok, sumpah lucu banget ya. Itu peak komedi aja. Ada orang marah-marah gara-gara anime Tensura.